Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke, soalnya seperti ini ya. Ada sebuah pegas dengan tetapan K, tetapan gaya K katanya ya. Oke. Seperti ini, diam vertikal pada sebuah dasar bezana yang berisi air. Oke. Ini dia pegasnya. Lalu ini keadaan awal ya, dia berada dalam air. Lalu katanya sebuah balok kayu bermassa 5 kg, ini kayunya, baloknya ya. Dengan massa jenis 650 kg per meter kubik gitu ya. Dihubungkan ke pegas ya, artinya ditempelkan ke pegas ini. Dan sistem balok pegas diperbolehkan mencapai keseimbangan statis. Nah, ini maksudnya ya, diperbolehkan mencapai keseimbangan statis itu ketika kita nanti mengamati ini ya, kondisi sistem ini dalam keadaan setimbang, itu maksudnya ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah pertambahan panjang pegas itu? Nah, ini delta L-nya berapa ya. Oke teman-teman, opsinya ini ya, A sampai E, satuannya dalam sentimeter. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Di sini ada kalimat pertambahan panjang ya. Dikasih beban malah pegasnya dia makin panjang. Akan gitu ya. Ada apa dengan ini? Kan begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini teman-teman ya, sebelum kita selesaikan secara matematis nanti ya perhitungannya, kita amati dulu kondisi fisiknya ini ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu vektor-vektor gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama itu adalah vektor daripada berat benda ini ya, berat balok ini mg yang pastinya ke bawah. Lalu kemudian di sini air, berarti air itu akan memberikan gaya apung ya, yang arahnya selalu dia ke atas yang mengangkat begitu ya. Nah, lalu di sini pegas. Nah, kasusnya di sini di pegas ini ya. Nah, jadi di sini karena air itu atau fluida itu mengangkat mengangkat balok ya, balok kayu ini, dan balok kayu ini menempel kan begitu ya di pegas, maka dia pegas itu akan tertarik ke atas begitu, atau diangkat oleh siapa? Fluida. Nah, pertanyaannya, apakah pegas tersebut diam? Tidak. Pegas itu akan memberikan perlawanan ya. Oke, pegas itu akan memberikan perlawanan. Nah, karena gaya apungnya dia ke atas atau dia mengangkat ya balok ini, maka pegas akan melawan. Gitu dia. Maka pegas itu akan melawan, menarik ya, menarik daripada gaya ini, gaya yang diberikan oleh fluida tersebut. Nah, oke teman-teman. Nah, ini dia kasusnya karena dalam air. Kan begitu. Sehingga dia bertambah panjang pegas ini. Tapi andaikan dia tidak ya, atau sistem ini ya, pegas dengan balok ini tidak dalam air, maka yang terjadi gaya pegas ini tidak ke bawah, tapi ke atas. Kenapa? Karena gaya pegas itu akan melawan, kan gitu kan, atau mengimbangi daripada apa? Berat balok itu. Oke. Nah, itu kasusnya agak berbeda ya teman-teman ya. Jadi harus bisa bedakan. Nanti jangan bertanya lagi begini. Jangan bingung-bingung lagi ya. Loh, kenapa ini dikasih beban kok malah pegasnya tambah panjang? Kan begitu ya. Pada kasus seperti ini. Sementara pegas itu kan ditimpa, kalau dilihat dari sini kan ditimpa begitu ya. Kok makan panjang pegasnya? Nah, hati-hati teman-teman ya. Ya, oke, balok itu mengalami gaya apung ya dari fluida ini. Karena baloknya menempel di pegas, maka pegas juga ikut tertarik ke atas atau diangkat oleh
fluida ini. Begitu, atau air ini. Oke ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah clear ini ya, penguraian vektornya ini ya sudah boleh dikatakan 60% sudah bisa benar lah, kecuali kalau perhitungannya salah, kan begitu ya. Nah, oke teman-teman, kita masukkan ke dalam persamaan. Oke. Dan nanti kan kita hitung, kita olah secara matematis. Oke teman-teman ya, sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam keadaan setimpal. Oke. Nah, kemudian sigma F-nya itu adalah semua gaya yang bekerja pada sistem. Oke, FA ini ke atas dan dua gaya ini ke bawah ya. Berarti nanti FA dikurang FK dikurang MG. Oke. FA itu gaya apung, FK itu gaya pegas, lalu ini MG berat daripada balok itu. Oke, oke teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaan kan delta L. Nah, berarti ini harus kita uraikan semua. Ini gaya apung, berarti gaya Archimedes itu adalah massa jenis, volume, dan gravitasi. Nah, di sini kan tadi awalnya dikatakan ada massa jenis, ada volume, ada gravitasi. Di soal kan tidak ditawarkan volume. Ya. Volume benda yang tercelup kan gitu ya. Tidak ada ditawarkan di soal volume benda yang tercelup. Berarti harus kita modifikasi. Ya. Caranya bagaimana? Kita ingat persamaan massa jenis. Rho sama dengan massa per volume. Maka volumenya itu sama dengan massa per massa jenis. Begitu. Nah, yang tercelup itu siapa? Yang tercelup itu balok. Kan begitu. Oke, yang mengalami gaya apung itu siapa ya? Balok. Berarti di sini volume benda tercelup itu adalah volume balok. Maka di sini massanya adalah massa balok dan massa jenisnya di sini adalah massa jenis balok. Oke, dari modifikasi persamaan massa jenis. Nah, kemudian dikurang. Oke ya, dikurang. Nah, MG ya, harusnya kan FK ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, MG, M-nya ini adalah massa balok. Oke ya, massa balok. Oke. Lalu gaya pegas itu kan K delta L. K itu konstanta. Oke, sudah ada ditawari di soal. Lalu delta L ini yang ditanya. Oke teman-teman. Nah, dengan seperti ini sebenarnya sudah bisa teman-teman masukkan ke dalam angka-angka atau variabel-variabel yang sudah ditawarkan di soal ya, tinggal masukkan angkanya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin meneruskan dalam bentuk persamaan, nggak masalah begitu ya. Biar supaya apa? Supaya memudahkan dalam perhitungan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada MG berat ya. Di sini juga ada MG, berarti teman-teman bisa sederhanakan persamaan ini. Artinya bisa dimodifikasi persamaan ini ya. Ini MG keluar tinggal massa jenis A dibagi massa jenis B. MG keluar tinggal 1 di sini ya. Oke. Lalu dikurang K delta L. Nah, kemudian berarti delta L itu sama dengan ya. Udah tinggal selesaikan saja ya. Kali silang min K delta L pindah ke kanan positif. Lalu kan yang ditanya delta L-nya berarti K-nya kali silang. Oke, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah dapat ini, oke, teman-teman tinggal masukkan angkanya saja. Oke, kita selesaikan. MG-nya, M-nya 5, G-nya 10, berarti 50. Rho A-nya itu 1000 ya. Kemudian massa jenis bendanya itu 650 dikurang 1. Konstantanya 160. Oke, dengan demikian, maka secara matematis ya, ini bisa disederhanakan ya 1000 dengan 650 itu disederhanakan ya menjadi 20/13. Nah, kemudian ini 50, ini 160 juga bisa disederhanakan menjadi 5/16. Oke. Dengan demikian maka perhitungannya nanti semuanya hasilnya itu adalah nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya menjadi 0,168 meter. Oke. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, soalnya kan ditawarkan dalam satuan sentimeter. Maka teman-teman bisa ubah menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter itu kan 100 ya, 10 pangkat 2 ya, dikali 100 begitu. Maka dengan demikian jawabannya adalah 16,8 cm. Oke, maka optionnya itu adalah A begitu. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah ya. Intinya teman-teman ya, kalau mengerjakan soal fluida statis terkhusus di hukum Archimedes ya, teman-teman harus bisa pahami dulu ini ya, menguraikan vektor gaya yang bekerja di dalam sistem ini ya. Ingat hukum Archimedes itu ya,
kita bisa amati ya, itu pada saat dia posisi benda atau sistem dalam keadaan setimbang. Oke teman-teman, semangat ya. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.